Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Rahayu. Hari ini saya ingin membicarakan satu kondisi yang sering dianggap sepele, namun dampaknya sangat dalam. Ketika pasangan tak lagi mengajak bicara. Bukan bertengkar, bukan juga saling membenci, tapi hari-hari berjalan dalam keheningan. Banyak pasien usia 60 tahun ke atas berkata kepada saya, "Dok, kami satu rumah, satu kamar, tapi hampir tidak pernah ngobrol. Dan sunyi seperti ini lebih melelahkan daripada konflik." Ketika obrolan perlahan menghilang. Di awal pernikahan, obrolan terasa mengalir begitu saja. Tentang hal kecil, tentang rencana, tentang perasaan. Namun di usia lanjut, obrolan sering menyusut menjadi, "Sudah makan? Obat jangan lupa. Jam berapa tidur?" Fungsional, tapi tanpa kedekatan emosional. Dan banyak orang mulai bertanya dalam hati, apa aku sudah tidak menarik untuk diajak bicara? Sebagai dokter, saya melihat beberapa penyebab umum. 1. Merasa tidak didengar di masa lalu. Banyak orang berhenti bicara karena ceritanya dulu sering dipotong. Keluhannya dianggap berlebihan. Pendapatnya tidak pernah dipakai. Lama-lama muncul pikiran, percuma bicara, dan diam pun dipilih. Kelelahan emosional bertahun-tahun. Usia 60 plus adalah usia refleksi. Banyak orang mulai mengurangi energi sosial, memilih diam daripada menjelaskan, menjaga ketenangan batin. Sayangnya, ini sering terjadi tanpa komunikasi. Faktor kesehatan dan mental. Penurunan hormon, gangguan tidur, kecemasan atau depresi ringan bisa membuat seseorang kehilangan minat berbicara, sulit menyusun kata, enggan membuka diri. Ini bukan soal niat, ini soal kapasitas emosional. Bagi yang mengalaminya, dampaknya nyata. Merasa tak penting, merasa tidak dihargai, merasa sendirian meski berdua, kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari hubungan. Banyak yang berkata, "Saya tidak butuh obrolan panjang, Dok. Saya cuma ingin dia bertanya dan mendengarkan." Dan itu adalah kebutuhan manusiawi. Saya ingin jujur, di usia 60 plus, komunikasi verbal adalah pintu keintiman emosional. Ketika obrolan menghilang, keintiman ikut menjauh. Sentuhan terasa canggung, kedekatan terasa sepihak. Bukan karena tidak cinta, tapi karena hubungan emosional tidak diberi makan. Ini langkah sederhana, tapi bermakna. 1. Mulai dari pertanyaan kecil. Bukan interogasi, tapi ketertarikan. Contoh, "Hari ini capek ya? Kamu kepikiran apa belakangan ini?" Pertanyaan kecil bisa membuka pintu besar. 2. Dengarkan tanpa memperbaiki. Banyak orang berhenti bicara karena setiap cerita langsung dinasehati. Kadang pasangan hanya ingin didengar, dipahami, ditemani. 3. Berani mengungkapkan kerinduan. Bukan menyalahkan. Bukan, "Kamu sekarang jarang ngobrol." Tapi, "Aku kangen ngobrol sama kamu." Kalimat ini lembut, bukan menyerang. Jika Anda adalah orang yang sudah lama tidak mengajak bicara, saya ingin Anda tahu, pasangan Anda mungkin menunggu. Diam Anda bisa disalahartikan. Satu kalimat saja bisa mengubah suasana. Cukup mulai dengan, "Aku mau cerita sedikit, boleh?" Itu sudah lebih dari cukup. Usia boleh menua, topik boleh berkurang, tapi keinginan untuk didengar tidak pernah hilang. Karena di akhir hidup, yang paling kita rindukan bukan nasihat, tapi percakapan hangat. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.